Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa dalam segmen Radio Horor Indonesia ini, saya akan membacakan beberapa kisah mistis untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Bagi teman-teman yang ingin ikut membagikan pengalaman mistis yang pernah dialami atau didengarnya, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com, atau juga bisa melalui Instagram Ada Apa Gerangan di @aagchannel. Untuk info selanjutnya bisa kalian cek di deskripsi ya. Dan untuk mengawali Radio Horor Indonesia malam Jumat ini, ada sebuah cerita dari tahun 90-an tentang sosok hantu yang mungkin saat ini udah jarang sekali terdengar ya. Nama hantunya sendiri adalah Lekek. Nah, seperti apa hantu Lekek ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Saat itu bulan suci Ramadan tahun 1999, di mana tiba saatnya untuk menjalankan ibadah puasa bagi kami sebagai umat muslim. Ketika itu, aku duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Meskipun belum akil balik, namun semangatku menggebu-gebu saat itu. Seperti halnya di bulan puasa pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung seperti biasanya, hanya saja dengan konsep yang berbeda, yaitu pesantren kilat. Hal itu diselenggarakan serentak mulai 1 hingga kelas 6 di gedung serbaguna. Materi yang disampaikan juga lebih banyak tentang keagamaan Islam. Yang menarik dari program pesantren kilat ini adalah kami diwajibkan berbusana muslim, sehingga secara tidak langsung menjadi ajang tampil keren. Selama bulan Ramadan, kegiatan sekolah juga tidak berlangsung lama. Pada pukul 11, kami sudah bisa pulang ke rumah. Ini berarti waktu untuk bermain lebih panjang daripada hari-hari biasa. Selain itu, siswa juga tanpa dibebani PR. Sungguh mulia sekali Bapak dan Ibu guru. Bel tanda pulang berbunyi. Kami pun berhambur dan keluar sekolah untuk pulang ke rumah masing-masing. Ada yang sambil berteriak-teriak, bahkan ada yang usil pada kawannya. Aku bersama Suheb, Seto, dan Temon berjalan dengan santai. Sembari melangkahkan kaki, kami saling membuat janji untuk merencanakan kegiatan setiba di rumah nanti. Dari perbincangan itulah, Suheb mempunyai usulan untuk membuat bumbung, yaitu meriam bambu yang merupakan hiburan umum di kala Ramadan tiba di daerah kami. Cara membuatnya ialah memotong satu batang bambu besar berukuran sekitar 2 meter, lalu dilubangi setiap ruasnya, sehingga berbentuk pipa. Kemudian bambu tersebut disandarkan, sehingga bagian depannya berdiri lebih tinggi daripada pangkalnya. Di bagian pangkalnya sendiri dibiarkan buntu pada ruas, karena diperuntukkan menampung minyak tanah. Sedangkan di atasnya dilubangi kecil sebagai jalur menyulut minyak tanah dengan api. Ada juga yang menambahkan karbit agar suaranya semakin menggelegar.
Suhaib mengajakku ke sumber untuk mencari bambu sebagai bahan bumbung yang langsung saja usulan itu kami terima. Karena anak-anak di kampung lain juga sudah mempersiapkan menyambut bulan puasa dengan bumbung. Sumber adalah lokasi yang penuh dengan hutan bambu. Letaknya berada di bagian bawah kampungku, sehingga jalan menuju lokasi adalah menurun. Maklumlah, kampung kami berada di kaki gunung, sehingga level tanahnya tidak rata seperti di perkotaan. Di sana saluran air gemericik melalui pipa untuk mandi. Setibanya di rumah masing-masing, kami langsung bersiap menuju ke musola untuk sholat zuhur berjamaah. Musola seolah merupakan pos bagi kami untuk berkumpul saat itu. Dan sebelum berangkat, aku berpamitan pada ibuku untuk membuat bumbung. "Bambu dari mana yang akan kamu buat, Yan?" tanya ibuku penasaran. Begitu tahu kalau aku akan mengambil ke sumber, ibuku langsung melarangku untuk pergi ke sana. Menurutnya, tempat tersebut sangat angker bagi anak-anak. Namun aku bersikeras ke sana dengan alasan banyak teman yang ikut mengambil. "Ya udah, tapi setelah selesai langsung pulang, jangan main lama-lama di sana," pesan ibuku yang akhirnya memberi izin untuk pergi ke sumber. Karena Suhaib tidak ikut sholat berjamaah, kami bersepakat menjemputnya ke rumah yang hanya berjarak sekitar 10 meter saja. "Mau kemana panas-panas begini? Apa kalian gak puasa?" tanya ibu Suhaib ketika kami bersaut-sautan memanggilnya untuk segera berangkat. Kami menjawab kalau akan ke sumber untuk mengambil bambu. "Emangnya kalian bisa motong bambunya?" kembali ibu Suhaib bertanya. Dan tidak lama kemudian, Suhaib keluar rumah dengan membawa parang pendek. Setelah pamit, maka berangkatlah kami berempat. Pesan ibu Suhaib sama persis dengan apa yang diucapkan oleh ibuku. Beliau menyuruh agar kami langsung pulang setelah selesai. Kami saling bercanda sepanjang perjalanan, dan tanpa terasa, kami sudah tiba di rumah terakhir kampung yang dilanjutkan memasuki area hutan bambu. Meskipun di siang hari, namun terdengar suara bumbung bersautan. Bumbung-bumbung itu saling bersaing yang berasal dari kampung seberang. Kampung yang terpisah oleh sungai besar di bawah rimbun hutan bambu. Kami berseri-seri mendengarnya, menimbulkan keinginan yang semakin besar untuk segera membuat meriam bumbung dari bambu, lalu ikut berkompetisi punya siapa yang paling keras suaranya, dan tanpa membuat bambu terbelah. Kami mulai menyusuri jalan setapak, jalan kecil yang berkelok-kelok di antara rimbunnya semak rerumputan, dan kami terus berjalan sambil bersendau gurau. Di sini terik sinar matahari siang tidaklah terlalu menyengat, karena ternaungi oleh pepohonan yang rindang. Namun, kelembabannya sangat tinggi, sehingga terlihat keringat membasahi baju kami, ditambah nyamuk yang galak menyerang. Kami terus berbelok, mengambil jalur kiri untuk terus masuk ke hutan bambu, hingga mulai terdengar gemericik air yang mengucur dari pipa. Aliran airnya sangat kencang, sehingga menimbulkan suara kencang juga. Apalagi ketika aliran air menghantam lantai pemandian ketika tidak ada yang mandi di sana. Kampung kami merupakan daerah pegunungan yang kontur tanahnya berundak. Semakin masuk ke hutan bambu, tanahnya semakin rendah. Artinya, jalur masuk hutan tinggi daripada ketika kami semakin mendekati pemandian sumber ini. Di saat terdengar air gemericik itulah, tiba-tiba Temon punya niat untuk mandi di pancuran sumber. Kami serentak mengiyakan. Aku sendiri juga berpikir segar sekali kalau mandi di pancuran. Apalagi kalau airnya sedang banyak, bisa kami berendam di lantainya. Mungkin juga sekalian kami bisa menangkap beberapa ekor udang tawar di balik bebatuan dan lumut-lumut di sana. Setibanya di pancuran, kami melihat ada 2 orang berada di sana. 1 orang berdiri hingga kepalanya mendekati pipa pancuran. Posisinya membelakangi kami, seolah sedang keramas. Terdengar suaranya menggeram menderu-deru di sela suara air yang mengalir ke bawah. Sementara sosok satunya
berjongkok di sampingnya, ikut menengadah setiap tetesan air yang jatuh. Melihat ada orang di sana membuat kami terperanjat. Jelas sekali kalau aliran terdengar tanpa ada orang, tapi justru tampak 2 orang wanita berjari muncul di sana. Kami coba menyelidik kira-kira siapa mereka, yang tentunya kami mengenal setiap orang-orang yang ada di kampung. Semakin dilihat, semakin aneh bentuk sosok-sosok ini. Tiba-tiba saja mereka berbalik arah memandangi kami. Tampak mukanya seram dengan rambut panjang dan taring yang tajam, kulitnya pucat, matanya melotot berwarna putih, yang kemudian dia pun terkekeh lalu tertawa mengerikan. Kami semua tercengang ketakutan, seluruh badan kaku menggigil. Yang masing-masing dari kami berteriak ketakutan, dan setelah tersadar, sontak kami semua lari tunggang langgang. Sepanjang berlari sambil berteriak ketakutan, masih juga terdengar suara tawa makhluk itu, seolah-olah mengikuti kami dari belakang. Hingga tibalah kami di rumah terakhir sebelum hutan yang merupakan rumah Ustadz guru ngajiku. Ketika kami berempat berhamburan keluar dari bibir hutan sambil menjerit-jerit, istri Pak Ustadz yang sedang mengangkat cucian pun kaget. Dari mana kalian? Ada apa kok lari-lari? Udah kayak dikejar hantu aja kalian? Tanya istri Pak Ustadz dengan keras. Kami tetap berlarian tanpa henti. Hingga saat berpapasan dengan Pak RT dan beberapa warga, kami pun dicegat. Ada apa ini? Tanya Pak RT. Dengan nafas hampir mau putus, kami menjawab bersautan dengan terbata-bata. Begitu mendengar ucapan dan ceritaku, orang-orang di sekitar mulai bergumam. Aku menangkap kata-kata dari obrolan mereka, yaitu kata lekek. Malam harinya, setelah sholat tarawih, kami berempat dipanggil ke rumah Pak RT dengan didampingi orang tua masing-masing. Kami bersiap untuk dimandikan dengan air pancuran sumber. Di sana juga sudah ada Pak Ustadz bersama seseorang sesepuh desa. Mereka berdua komat kamit merapal doa masing-masing. Sementara di sisi lain terlihat orang tuaku memandang dengan perasaan cemas. Ada rasa takut jika hal buruk menimpaku dan juga kawan-kawanku. Mereka hanya berdoa mengikuti anjuran sesepuh kampung. Apa yang dilakukan merupakan syarat agar kami terhindar dari teror lekek, yaitu sosok perempuan yang suka minum darah. Menurut cerita, sosok itu minum darah korbannya dengan cara dicucup ubun-ubunnya. Sedangkan penampakannya tidak hanya di malam hari saja, namun kebanyakan muncul di siang hari. Yang anehnya, pada kasusku tersebut, hantu ini menampakkan diri di bulan suci Ramadan, yang konon katanya setan-setan dibelenggu di bulan itu. Malam ini kami dimandikan agar terhindar dari maut yang ditebar sosok lekek, karena dipercaya siapapun yang melihat kemunculannya, maka dia akan menjadi korban. Darahnya akan disusupi hingga meninggal dunia. Dan sebagai penawarnya adalah dengan mandi air bekas lekek tersebut, karena dipercaya bau badannya menyatu dengan calon korban sehingga mampu terselamatkan. Seusai kami dimandikan, guru ngaji musola memberi sedikit ceramah tentang bulan Ramadan, yang mana belenggu yang dimaksud adalah bahwa bulan puasa merupakan bulan ibadah serta pendekatan diri pada Sang Pencipta, sehingga amal sedikit pun akan dihitung sangat besar. Dari situlah pintu surga dibuka, dan belenggu setan dikhususkan hanya bagi orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang dengan tulus ikhlas berserah diri kepada Tuhannya. Ritual malam itu tidak menyurutkan keinginan untuk bermain meriam bambu, mengingat mainan ini hanya ada setahun sekali, dan hampir semua anak di kampung memiliki. Mereka mempunyai tim masing-masing dalam menggunakan bumbung tersebut. Kami pun sepakat di hari Minggu pagi akan bersama-sama ke sumber untuk mencari batang bambu. Kami pun berangkat menuju sumber, namun kali ini ditemani oleh ayah Suheb, sehingga orang tuaku mengizinkan.
Ayah Suheb adalah seorang yang bertugas membuat kerajinan saat takbir keliling, sehingga beliau akan menyiapkan beberapa bambu untuk membuatnya. Hal ini tentu membuka kesempatan bagi kami untuk sekalian ikut. Aku dan kawan-kawan pun lupa kalau pernah ketakutan di tempat yang kami tuju. Kengerian itu mampu dikalahkan oleh euforia yang ada. Kami asik bermain petasan lombok saat perjalanan ke hutan bambu. Jika bermain petasan lombok ini, kami dilarang para warga memainkannya di dalam kampung karena suaranya terlalu kencang dan menyisakan sobekan-sobekan kertas yang mengotori jalanan. Setibanya di dalam hutan bambu, kami terpisah menjadi dua grup. Ada yang mencari untuk meriam bambu dan ada yang membantu Ayah Suheb mencari bambu untuk membuat obor dan perlengkapan lainnya. Agar tidak terpencar jauh, maka Ayah Suheb memutuskan mencari bambu yang besar. Tujuannya agar pangkalnya bisa untuk membuat meriam bumbung dan ujungnya bisa untuk dibuat obor. Didapatilah bambu yang tumbuh menjulang tinggi hingga ujungnya saling bertautan dengan yang lain. Walaupun pangkalnya sudah ditebang putus, tidak serta-merta bambu itu roboh. Untuk itu Ayah Suheb memerintahkan untuk rame-rame memanjat bambu yang menayu-nayu tersebut, agar dahan yang tertaut di pucuk bambu lain dapat terjatuh ke tanah. Pada kesempatan itu, aku menjadi pemanjat pertama. Otomatis aku harus bergeser lebih ke depan lagi yang sudah pasti lebih tinggi dari yang lain. Ketika bambu itu mengayun ke atas dengan kencang, tanpa sengaja, aku melihat sosok lekek. Sosok lekek itu berada di antara tumbuhnya akar-akar bambu. Tampak sosok itu sedang membawa sesuatu seperti kepala manusia. Kemudian lekek itu menyeringai, menunjukkan darah yang menetes dari mulutnya lewat giginya yang bertaring. Rasanya jantungku seakan berhenti berdetak. Diikuti darah yang berdesir, aku tetap mencoba berpikir jernih agar tetap tenang. Beberapa saat kemudian, ternyata penglihatanku di siang itu menjadi petaka. Malam harinya sekitar pukul 10 malam, mendadak aku demam tinggi, yang di dalam pandanganku hanya sesosok lekek yang terlihat, seolah sosok tersebut hendak mencekikku, yang tentu membuat aku menjerit sekuat tenaga. Ditambah lagi mulutnya yang berlumuran darah, bersiap menggigit ubun-ubunku. Hingga akhirnya aku pun tidak sadarkan diri. Kemudian ayahku langsung membawaku ke rumah sakit malam itu juga. Setelah selesai pemeriksaan, kemudian aku divonis penyakit langka, yaitu anemia aplastik, satu penyakit karena kelainan darah, di mana sumsum tulang belakang berhenti memproduksi sel darah baru. Dan jalan satu-satunya adalah dibutuhkan donor darah dan juga trombosit. Tentu hal itu memukul perasaan kedua orang tuaku. "Bersabarlah, aku akan terus membantu semampuku," ucap sesepuh kampung pada ayahku. Sehari aku sakit, aku membutuhkan 8 trombosit dan 2 lapis sel darah merah. Namun di sisi lain, aku sering berteriak karena teror sosok lekek. Sosok itu terus menghantuiku. Dan karena tingkah lakuku yang ganjil, maka ayah meminta bantuan pada sesepuh desa dan juga Pak Ustadz untuk mengusir sosok lekek itu. Hal itu pun dilakukan. Namun kali ini bukan dengan memandikan, melainkan dengan daun bambu yang ditebang ayah Suheb siang itu. Siang di mana sosok lekek memandangku dengan mengerikan. 7 lembar daun bambu itu direbus ayah, lalu airnya aku minum sedikit dan kemudian diusap pada ubun-ubunku. Sementara 3 lembar daun bambu itu ditumbuk, dicampur dengan daun sambiroto dan bumbu sawanan. Kemudian setelah semua tercampur, dioleskan pada seluruh bagian tubuhku. Tentu saja diiringi dengan doa dari sesepuh kampung dan juga oleh Pak Ustadz. Keajaiban pun muncul. Tepat di tengah malam, tubuhku menggigil hebat yang disusul dengan keringat mengucur dari setiap bagian tubuhku. Dan keajaiban itu datang. 4 hari sebelum hari raya, aku dinyatakan sembuh total. Padahal sampai saat ini, belum ditemukan obat dari penyakit langka seperti yang didiagnosis dokter.
Bahkan diungkapkan pula bahwa orang yang mengidap penyakit tersebut hanya mampu bertahan 5 bulan sampai 2 tahun saja. Misteri ini akan menjadi bagian dari hidupku dan sosok lekek adalah yang dituding sebagai penyebab semua ini. Dan hanya Allah yang Maha Tahu. Itu dia cerita pertama untuk mengawali RHI FM malam ini. Ada sebuah cerita tentang hantu lekek yang berasal dari daerah sekitar Jawa Tengah ya. Siapa di sini yang masih familiar dengan nama hantu lekek ini bisa tuliskan di kolom komentar. Karena saya sendiri baru kali ini sih menemukan hantu yang bernama lekek. Mungkin karena lekek-lekek gitu ya, tertawa hantunya. Ya sudah, kita langsung menuju ke cerita selanjutnya yang merupakan cerita kedua. Cerita yang dialami oleh Gunawan ketika dia mengantarkan Pak Haji Rahman menuju ke suatu tempat. Namun ternyata dalam perjalanannya mereka diganggu banyak sekali gangguan dari makhluk halus. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Profesiku memang bukan seorang sopir travel maupun angkutan umum, bukan pula sopir pribadi maupun sopir apapun. Namun, aku sudah sering kali mengantar keluarga Haji Rahmat bepergian keluar kota. Bukan tanpa alasan. Memang keluarga Haji Rahmat sangat baik pada keluargaku. Bahkan aku merasa mereka seperti menganggapku sebagai anak sendiri. Dengan begitu, aku tidak pernah menolak ketika Haji Rahmat memintaku untuk mengantarkannya. "Sabtu Minggu besok, kamu santai nggak, Gun?" tanya Haji Rahmat saat itu. Haji Rahmat pun menerangkan kalau minggu besok beliau akan ada acara hajatan di rumah sahabatnya dulu ketika masih berdinas bersama. Namun karena lokasinya memang harus menempuh seharian perjalanan, maka beliau mengajakku untuk mengemudikan mobilnya. Beliau juga mengatakan kami akan berangkat hari Sabtu, kemudian malamnya akan menginap dulu di hotel. Pukul 7:30, aku sudah duduk bersantai di teras rumah Haji Rahmat. Aku memang cenderung lebih senang tepat waktu dalam hal apapun. Seperti halnya saat aku diminta mengantar Haji Rahmat. Walaupun seperti yang sudah aku duga sebelumnya, kedua kakak beradik, Nisa dan Evi belum juga selesai berdandan. "Ngerokoknya nanti disambung lagi. Ayo sarapan dulu, Gun," ajak Haji Rahmat dan istrinya. Aku pun tanpa sungkan-sungkan langsung mengikuti keduanya menuju ruang tengah untuk sarapan bersama. Rupanya, baik Nisa maupun Evi sudah sedang bersiap untuk sarapan. Biasanya sih aku cuek-cuek saja. Namun entahlah, kali ini aku merasa sedikit canggung ketika makan bersama keduanya. Kakak beradik itu sama-sama cantik jelita. Selesai sarapan, aku pun langsung menuju garasi mobil. Seperti yang sudah-sudah, aku mengecek dulu kondisi kendaraan. Satu persatu aku periksa, utamanya oli mesin, rem dan air radiator semua oke. Aku pun naik ke belakang kemudi dan menghidupkan mesin mobil, lalu mengeluarkannya dari garasi. Namun aku merasa sedikit terheran ketika merasakan mobil seperti membawa beban yang sangat berat. Aku melihat ke arah rem tangan, siapa tahu aku yang lupa. Ternyata rem tangan telah aku lepaskan. Setelah semua siap, segera kami melaju ke tempat tujuan. Tapi, belum juga 10 meter mobil kulajukan. Tiba-tiba saja mesin mobil tersebut mati. Sialnya juga saat aku coba menghidupkannya kembali, mesin itu tetap tidak mau menyala. Dengan sedikit panik, aku pun turun dan membuka kap mobil. Sekali lagi aku periksa jika memang ada sesuatu. Namun dapat aku pastikan semua dalam keadaan baik. Apalagi mobil Haji Rahmat termasuk mobil keluaran terbaru dan dari merek yang dikenal tangguh pula.
Lagi-lagi aku mencoba menghidupkan mesin, tapi tetap saja mesin mobil itu tidak mau menyala. Akhirnya, atas izin Haji Rahmat, aku pun memanggil temanku yang seorang mekanik mobil. Di percakapan telepon itu dia mengatakan kalau saat ini dia sedang tanggung karena banyak garapan yang harus diselesaikan. Kalau mau bersabar, nanti setelah asar baru bisa datang untuk mengecek. Aku pun menanyakan pada Pak Haji, apakah menunggu atau mencari bengkel lain. Tapi karena aku sudah yakin dengan garapan temanku itu, maka Haji Rahmat menyetujui saranku. Toh aku juga tidak masalah jika berangkatnya sore hari, yang berarti malam baru tiba di kota tujuan. Ternyata sebelum asar, temanku sudah tiba di rumah Pak Haji. Aku terhenyak ketika dia menyalakan mesin mobil. Ternyata mesin mobil tersebut langsung hidup. Bahkan setelah memeriksa segala sesuatunya, dia berani memastikan kalau semua dalam keadaan baik. Aku pun terheran, padahal sebelumnya sudah aku coba berkali-kali. Karena dirasa semua sudah aman, kami pun segera berangkat ke tempat tujuan. Awalnya semua terasa lancar. 100-200 meter perjalanan sangatlah nyaman. Namun mesin kendaraan tiba-tiba kembali mati. Aku mencoba membuat tenang agar semua jangan panik, padahal aku sendirilah yang paling panik. Ketika aku turun dari mobil, perasaanku mulai was-was. Ada semacam perasaan kalau mobil ini sedang tidak beres. Dalam tanda kutip, ada makhluk tak kasat mata yang sedang mengganggu. Beberapa saat kemudian, dengan tergopoh-gopoh, temanku pun mendatangi kami. Dan sekali lagi, aku dibuat heran. Ketika dia menstarter mobil itu, mesin langsung menyala dan tanpa ada kendala apapun. "Sebentar Gun, ada yang gak beres," temanku berkata sembari membuka kap dan memeriksa mobil bagian depan. Aku mengira sesuatu yang tidak beres itu berkaitan dengan onderdil mobil. Namun ternyata aku keliru. Tidak berselang lama, dia telah menimang sebuah benda yang tidak asing bagiku. Wujud benda itu sangat mirip dengan tali pocong. Temanku mengatakan kalau benda ini terikat di selang pompa bensin. Aku tidak mengerti bagaimana benda itu bisa ada di sana. Aku dan temanku pun saling pandang. Selebihnya dia berbisik bahwasanya dia merasa ada yang ingin mencelakai keluarga Haji Rahmat. Disuruhnya aku berdoa agar tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya, benda tersebut akan dibakar olehnya. Seketika itu pula perasaanku pun diliputi was-was dan sebuah tanda tanya besar. Selepas sholat maghrib, aku pun kembali menginjak pedal gas. Perjalanan masih jauh. Namun karena Evi berada di sebelahku, aku menikmati perjalanan itu dengan senang hati. Apalagi di sepanjang perjalanan, tak henti-hentinya Evi mencandaiku. Sebenarnya aku ingin sekali membalas candaan itu. Namun situasi yang aku rasakan sekarang sedang tidak memungkinkan. Selain bias cahaya sudah mulai remang, kata orang tua, kalau sudah masuk waktu maghrib dilarang untuk bercanda. Maka aku pun membiarkan Evi yang sedikit kesal karena candaannya tidak begitu aku hiraukan. Rem mobil berdecit ketika ku injak dengan keras. Apalagi saat itu mobil melaju dengan tinggi. Mobil bahkan sedikit oleng karenanya. Semua pun beristighfar tanpa terkecuali. Mobil aku pinggirkan. Aku harus menata nafas sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Di depan tadi ada sebuah mobil yang mengerem mendadak. Makanya saya ikut ngerem, takut kalau nabrak. Jawabku ketika semua menanyakan apa yang terjadi. Padahal sangat jelas, aku melihat sebentuk kepala dengan rambut terurai panjang tiba-tiba muncul dari kaca depan. Otomatis rambut itu menutupi pandanganku, sehingga aku refleks mengerem. Sungguh jantungku berdesir sangat kencang karenanya. "Makhluk apa itu tadi?" tanyaku dalam hati. Jangan-jangan benar apa yang dikatakan temanku, kalau ada yang ingin mencelakai keluarga Haji Rahmat. Berarti aku memang harus lebih hati-hati lagi. Khawatir kalau makhluk itu masih mengganggu, maka aku tidak lagi membawa mobil dengan kecepatan tinggi. Mobil pun kembali melaju.
Keluarga Haji Rahmat yang sempat terjaga dari tidurnya pun kembali terlelap, meninggalkan aku yang harus tetap terjaga sampai tujuan tiba. Evi yang aku harapkan menjadi obat pengusir kantuk pun tidak lagi bisa diandalkan, karena dia pun sudah tertidur sama seperti yang lain. Sudah beberapa saat mobil melaju, tumben jalan yang aku lewati terasa sepi. Aku bahkan sempat ragu apakah jalan yang aku lalui merupakan jalan yang seharusnya, karena di kanan kiri hanya ada pepohonan dan semak belukar. Memang benar, di kanan kiri jalan adalah hutan, namun seharusnya banyak warung-warung kopi di pinggir hutan itu. Sedangkan jalan yang aku lalui ini benar-benar sepi dan gelap, tanpa satu warung ataupun rumah penduduk. Aku merasa heran karena suasananya terasa sangat asing bagiku. Aku hendak menanyakan pada Haji Rahmat, namun beliau sedang benar-benar lelap. Tanpa pikir panjang, aku pun kembali menepikan mobil di pinggir jalan. Aku akan turun dan akan memastikan jika jalur yang dilewati adalah jalur yang benar. Ketika aku hendak menepikan mobil itulah, secara samar-samar, berjarak sekitar 10 atau 15 meteran, aku melihat seseorang tengah berdiri di bawah sebatang pohon. Aku berniat menanyakan jalan pada orang itu. Namun perasaanku tiba-tiba merasa cemas dan was-was. Kemudian niat itu aku urungkan. Aku pun menyalakan lampu guna memastikan apakah aku memang melihat orang yang sedang berdiri. Namun saat mengedipkan mata, jantungku seketika dibuat berdegup dengan kencang. Tampak sosok berdiri yang aku kira orang itu menampakkan sebuah siluet berbentuk pocong. Tersorot lampu mobil, aku benar-benar bisa melihat wujud itu dengan nyata. Sosok itu berbalut kain putih yang cenderung kumal dan kotor. Ikatan di kepalanya menjuntai. Sosok itu pada awalnya diam tak bergerak. Sekilas pandang aku teringat prank-prank di video seperti yang sering aku lihat. Mau cari gara-gara rupanya. Jangan tanya dosa kalau sampai aku buat babak belur kepalamu, gumamku dalam hati. Aku masih mengamati sosok pocong tersebut. Sosok itu pun mulai melompat-lompat. Pocong asli itu terbang, bukannya melompat. Tolol, pikirku dalam hati sambil senyum-senyum sendiri. Aku masih menunggu dalam mobil. Kalau dia memang berniat jahat, nanti baru aku akan turun dari mobil. Aku terus mengamati sosok pocong itu. Aku mau lihat, mau sampai kapan dia lompat-lompat seperti itu. Sosok pocong tersebut masih melompat-lompat kecil. Dan ketika sosok pocong itu melompat tinggi, mungkin hampir setinggi 3 atau 4 meteran, dan dalam sekejap mendekati mobil, kesadaranku mulai mengatakan kalau pocong itu adalah pocong sungguhan. Kalau orang biasa tidak akan mungkin bisa melompat setinggi itu. Sosok pocong tersebut pun mendekat, nyaliku pun mulai menggerus. Aku masih mengawasinya ketika sosok pocong itu tiba-tiba lenyap dari pandangan mata. Sialnya pada saat itu, semua penumpang tetap tertidur. Dalam rasa takut yang mencekam itu, aku menebarkan pandangan ke sekeliling, sehingga pada saat aku menoleh ke kaca jendela yang sebelah kanan, secara tiba-tiba, sosok pocong itu sudah berdiri tepat di sebelahku dan hanya terpisah oleh pintu mobil saja. Aku menggoyang-goyangkan tubuh Evi yang tetap tertidur dengan perasaan sangat tercekam. Beruntungnya, gadis itu segera membuka mata. Dia melihat ke arahku dengan tatapan heran. Aku bahkan terlonjak kaget ketika tiba-tiba dia menjerit lalu menutup mukanya dengan tangan. Sontak Haji Rahmat dan yang lain pun terbangun. Haji Rahmat tampaknya faham akan situasi. Beliau mengatakan supaya aku tetap tenang. Beliau juga mengatakan supaya aku jalan saja terus. Akan tetapi, ketika menemukan pertigaan, aku diminta ambil kanan. Meski dengan tangan dan kaki yang gemetaran, mobil pun kembali aku lajukan. Rasa-rasanya ingin segera pergi dari tempat tersebut. Laju mobil memang bisa aku kendalikan dengan aman. Namun aku merasa kalau ada sesuatu di atas mobil. Aku merasa ada sesuatu yang sedang melompat-lompat di atas sana.
Aku sudah benar-benar merinding hebat. Begitupun dengan Evi yang menangis karena takutnya. Aku merasa dia pun juga melihat sosok pocong tersebut. "Seng tenang, Gun. Nanti dia juga akan pergi sendiri. Bismillah, semoga aman." Aku tidak menimpali perkataan Haji Rahmat. Kalau boleh jujur, sebenarnya aku sedang merasa terkencing-kencing. Seumur-umur, baru kali ini aku melihat penampakan yang sangat menyeramkan. Apalagi dari jarak yang sangat begitu dekat. "Tabrak saja, Gun, tabrak!" perintah Haji Rahmat saat di depan sana menghadang sosok pocong yang tiba-tiba telah berdiri tegak di tengah jalan. Aku pun tak lagi berpikir panjang. Ku injak gas dalam-dalam dan mobil itu pun melaju tanpa menabrak sesuatu. Seakan dia adalah kabut yang menyingkir dengan sendirinya. Namun aku harus kembali berjibaku di belakang kemudi karena jalan yang semula aku lihat lurus ternyata menikung tajam ke arah kanan. Mobil pun sedikit oleng dan menyebabkan penumpang di dalamnya berteriak histeris. Aku pun memperlambat laju kendaraan. Malam itu aku benar-benar dibuat linglung. Aku bahkan tak bisa mengingat jalan yang aku lewati. Sepertinya aku memang belum pernah melewati jalur ini. Namun apa yang dikatakan Haji Rahmat benar adanya. Aku melihat ada sebuah pertigaan. Haji Rahmat pun memerintahkan untuk mengambil arah kanan. "Sudah, ikuti saja jalan ini. Nanti juga akan ketemu jalan besar yang biasa kita lewati," kata Haji Rahmat dengan tenang, seperti tidak merasakan takut atau cemas. Aku terlonjak kaget, sampai-sampai kedua tanganku terlepas dari kemudi. Di kap depan, tiba-tiba saja telah terbujur sosok pocong dengan posisi wajah menghadap ke arahku. Aku nyaris tak bisa menguasai kemudi. Mobil pun oleng ke kanan dan ke kiri. Heranku, sosok pocong itu tidak jatuh meski jalanku rasakan sedikit bergelombang. Aku bisa melihat sosok pocong itu meski secara samar-samar. Wajahnya hancur dan berdarah-darah. Aku harus tetap berkonsentrasi meskipun di depan mata kepalaku terbujur sosok pocong yang berwujud menyeramkan. Sosok pocong itu tidak juga pergi meski berkali-kali aku membunyikan klakson. Dalam hati aku berdoa, semoga saja mesinnya tidak mati. Beberapa saat kemudian, perjalanan yang menyeramkan malam itu pada akhirnya bisa kami lalui dengan selamat. Kami tiba di tempat tujuan tanpa kurang satu apapun. Waktu berjalan sangat cepat. Kini sudah hampir 2 minggu setelah perjalanan itu. Aku masih menunggu Haji Rahmat menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di malam tersebut. Dari awal pun sebenarnya aku sudah merasa ada sesuatu yang tak beres. Apalagi temanku menemukan sesuatu yang secara logika tidak bisa dimengerti. Sore itu Haji Rahmat memanggilku untuk datang ke rumahnya. Tidak ada pikiran lain kecuali pasti akan dimintai tolong untuk kembali mengantarkannya yang entah kemana. Sesampainya di sana, aku agak terheran. Keluarga Haji Rahmat ikut berkumpul, tidak seperti hari-hari biasanya. Sikap mereka pun sedikit lebih formal. "Gun, tujuanku mengundangmu ke sini bukan tanpa alasan. Begini, sebulan yang lalu ada kolegaku datang. Selain bersilaturahmi, mereka juga menyampaikan sebuah maksud. Mereka terus terang datang untuk melamar Evi." Haji Rahmat belum selesai berkata, namun cukup membuatku terhenyak. Berarti aku diundang ke rumah Haji Rahmat hanya untuk diminta untuk memupus perasaanku pada Evi. Haji Rahmat melanjutkan, kalau Evi tidak menerima lamaran itu, sampai-sampai mereka agak sedikit memaksa. Ada sikap arogan juga mereka tampakkan. Karena penolakan lamaran itulah, mereka pun merasa sakit hati. Mereka merasa tersinggung. Makanya mereka mengirim sesuatu. Dan aku pun faham. Tapi, apa hubungannya denganku? Aku rasa aku bukanlah bagian dari keluarga yang berhak tahu masalah ini, Pak Haji. Jawabku tenang. Gun, tolong pikirkan baik-baik.
Tidak harus kamu jawab sekarang. Pikirkanlah dulu dengan matang. Tanyakan pada hati nuranimu. Apakah kamu mencintai Evi? Kalau Evi lebih memilih kamu, bersediakah kamu menjadi imam buatnya? Lanjut Haji Rahmat. Aku mengernyitkan dahi. Aku belum paham kemana arah tujuan pertanyaan itu. Apakah ini serius atau hanya misal aja? Haji Rahmat pun mengulangi pertanyaan yang sama. Bahkan beliau menjelaskan pertanyaan itu dengan lebih gamblang. Aku pun gelagapan. Aku memang tahu harus menjawab apa, tapi aku merasa seperti sedang bermimpi. Benarkah pertanyaan itu sedang tertuju kepadaku? Aku memang tak bisa menjawab pertanyaan itu. Namun aku melempar senyum pada Evi, dan Evi pun mengangguk sambil membalas senyumanku. Yang artinya jelas jawabanku apa. Ya, aku pun bersedia untuk menjadi imam bagi Evi. Menurut Pak Haji, semakin cepat Evi mendapatkan imamnya, maka semakin cepat pula gangguan yang diterima oleh keluarga mereka akan dapat mudah teratasi. Itu dia cerita yang kedua untuk malam ini. Pengalaman berkesan pastinya buat Mas Gunawan, yang awalnya disuruh jadi sopir sama Pak Haji, malah diminta jadi menantunya nih. Ada yang punya pengalaman serupa bisa tuliskan di kolom komentar ya. Ya sudah, kita langsung menuju ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga untuk malam ini ada sebuah cerita tentang pembunuhan seorang dalang yang kasusnya itu termasuk janggal dan aneh ya untuk warga sekitar dan juga pastinya bagi pembunuhnya. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sapuan angin malam membuat tubuh yang sudah renta itu menggigil. Apalagi ditambah dengan kabut pekat yang menyelimuti desa tersebut, menjadikan suasana semakin sunyi. Mbah Lamijan, lelaki yang sudah berusia 60 tahun itu, tetap semangat menjajakan dagangannya mulai jam 5 sore hingga sampai habis. Memang anak dan keluarganya sudah melarang keras untuk berjualan keliling, mengingat usianya yang sudah tua. Namun Mbah Lamijan tetap ngotot untuk berjualan kacang rebus, dengan alasan dia tidak mungkin untuk berhenti berjualan selagi masih mampu. Mbah Lamijan tidak mungkin meninggalkan begitu saja profesi yang sudah menghidupi keluarganya sejak dari dulu. Seperti biasanya, Mbah Lamijan memikul 2 tolok yang berisi kacang rebus untuk dijajakan. Namun malam itu tidak seperti biasanya. Selepas Isya, dagangan Mbah Lamijan masih tersisa banyak. Akan tetapi, hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk terus menjajakan dagangannya hingga waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Hingga akhirnya dengan wajah sedikit kecewa, mau tidak mau, Mbah Lamijan harus pulang ke rumah meskipun dagangannya masih tersisa. "Wes lah, ora apa-apa," gumam Mbah Lamijan. Sambil menarik nafas panjang, dia pun mengangkat toloknya. Ketika waktu masih sore, Mbah Lamijan sengaja keliling dengan tujuan agar dagangannya cepat habis. Namun ketika waktu sudah mulai gelap, Mbah Lamijan lebih memilih untuk mangkal. Jarak tempuh antara pangkalan dengan rumahnya memang terpaut agak jauh. Kurang lebih sekitar 3 km yang sudah biasa dia tempuh dengan berjalan kaki. Malam itu, Mbah Lamijan yang berjalan melewati jalur biasanya dikagetkan dengan suara gamelan yang ditabuh. Tidak seperti biasanya, latihan karawitan dilakukan di jam segini karena bisa mengganggu orang yang sedang istirahat. Setelah didengarkan secara seksama, suara gamelan tersebut berasal dari sanggar seni yang ada di kampung sebelah, tepatnya rumah pertama di perbatasan kampung.
Mbah Lamijan yang sudah terbiasa beraktivitas di malam hari tidak peduli dengan suara gamelan yang mendayu-dayu. Dia percepat langkah kakinya agar segera sampai ke rumah. Keesokan harinya, kampung sebelah digegerkan dengan penemuan 4 orang mayat, tepat di sanggar seni yang semalam Mbah Lamijan mendengar alunan suara gamelan. 4 orang mayat itu terdiri dari Ki Anom Subandi selaku pemilik sanggar seni, kemudian istrinya, 1 anak dan 1 cucunya. Warga yang mendengar kabar tersebut segera berdatangan ke lokasi untuk melihat kejadian. Pertama kali mayat tersebut ditemukan oleh Bude Rasminah yang pagi itu berkunjung ke rumah Pak Subandi. Saat pintunya diketuk berkali-kali, tidak ada sahutan apapun dari dalam rumah. Bude Rasminah yang memang ada keperluan, kemudian mencoba mengetuk pintu belakang, yang ternyata tak dikunci. Bude Rasminah pun masuk ke dalam. Namun, pemandangan mengerikan membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. 4 orang tanpa nyawa tergeletak di lantai. Bude Rasminah yang panik langsung lari tunggang langgang mencari pertolongan, hingga bertemulah dengan Pak Kusno yang hendak pergi ke ladang. Mereka pun kemudian melaporkan kejadian tersebut ke balai desa setempat. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Pak Modin yang kebetulan piket pada pagi itu, sedangkan Pak Kades dinas keluar kota. Dengan cepat Pak Modin menelpon polsek setempat yang tidak berselang lama, pihak kepolisian langsung datang ke TKP. 4 mayat itu kemudian dibawa ke rumah sakit guna dilakukan otopsi. Atas kejadian tersebut, pihak keluarga meminta agar pihak berwajib mengusut sampai tuntas dan pelaku harus dihukum mati. Yang membuat dokter forensik bingung adalah terdapat luka sayat di leher istri Ki Anom Subandi. Namun tidak ada sidik jari ataupun bukti lain yang mengacu pada kasus pembunuhan. Dokter forensik dari Polda setempat juga sudah didatangkan, namun belum juga bisa memecahkan teka-teki kasus tersebut. Pihak keluarga terpukul dan hanya bisa pasrah pada pihak yang berwajib dan Tuhan. Mereka berharap semoga dalang dari pembunuh Ki Anom Subandi sekeluarga segera terungkap. Ki Anom Subandi yang akrab dipanggil Pak Bandi oleh warga sekitar sebenarnya bukanlah orang asli kampung setempat. Pak Bandi sendiri adalah orang asli Klaten yang sengaja ditugaskan dinas penerangan kala itu. Selain sebagai aparatur sipil negara, Pak Bandi merupakan salah satu seniman dalang wayang orang yang ada di daerah tersebut. Setelah purna tugas, dia memulai bisnisnya di bidang kerajinan gamelan. Memang bukan Pak Subandi pribadi yang memproduksi gamelan, namun namanya sudah dikenal masyarakat sebagai pengusaha gamelan. Setiap ada orang yang membutuhkan peralatan karawitan, Pak Subandilah yang menjadi perantaranya. Di lingkungannya, dia juga tergolong orang yang ramah. Meski dia adalah orang terpandang, baik Pak Bandi maupun keluarganya adalah sosok yang dermawan dan tidak menunjukkan sikap sombong. Buktinya, dengan senang hati, Pak Bandi melatih anak-anak sekitar untuk belajar menabuh gamelan tanpa dipungut biaya sedikit pun. Memang mendirikan sanggar seni itu sudah menjadi cita-cita Pak Bandi ketika masih remaja dulu. Berkat kegigihannya, pada akhirnya hal itu terwujud meski usianya sudah tidak muda lagi. Para rekan kerjanya menganggap Pak Bandi sudah seperti dewa penolong. Berapapun uang yang harus dia keluarkan jika itu berhubungan dengan kesenian, tidak akan menjadi masalah. Rekan kerjanya, para dalang juga tidak segan. Misalnya jika mau ngelaraskan gamelan, meskipun belum ada ongkosnya, dengan senang hati Pak Bandi pasti akan membantunya. Pak Bandi mempunyai teman akrab, yaitu Pak Samanik. Lelaki parubaya dengan tubuh kurus dan kumis tebal itu sudah dianggap sebagai saudara sendiri. Kebutuhan gamelan untuk campur sarinya juga dia dapatkan dengan membayar seadanya pada Pak Bandi. Pak Samanik yang berasal dari kecamatan sebelah, dulunya adalah pengrawit atau panjak karawitan dari Pak Bandi. Namun melihat keterampilan yang dimiliki Pak Samanik,
Pak Bandi pun menawarkan agar mendirikan rombongan campur sari sendiri, dan usulnya itu pun diterima baik oleh Pak Samanik. Seiring berjalannya waktu, rombongan campur sari yang dipimpin oleh Pak Samanik berkembang pesat. Job di dalam maupun di luar kota sudah memadati jadwalnya, terutama ketika musim sedekah bumi tiba. Hal itu membuat Pak Bandi senang, karena merasa perjuangannya selama ini sedikit banyak membuahkan hasil. Pak Bandi merasa berjayanya grup campur sari pimpinan Pak Samanik yang dulu merupakan anak buahnya pasti akan menular pada yang lainnya di kemudian hari. Pak Samanik yang merasa berhutang budi pada Pak Bandi, sebulan sekali selalu berkunjung ke rumah Pak Bandi, entah itu hanya mengobrol biasa ataupun ngobrol masalah pekerjaan. Sekiranya pertengahan tahun 2020, wabah COVID-19 yang melanda Nusantara membuat kalang kabut para pekerja seni. Banyak dari pemain ketoprak, panjak karawitan, campur sari dan pekerja lain mengeluh karena dibekukannya izin pentas. Hal itu membuat para pekerja seni tidak ada penghasilan. Begitu pula yang dialami oleh Pak Samanik dan rombongan campur sarinya. Keadaan yang kian memperburuk ekonomi membuat Pak Samanik harus banting setir. Satu set gamelan yang dulu didapatkan dari Pak Bandi pun terpaksa dijual karena sudah tidak ada pilihan lain. Semua tabungannya sudah terkuras untuk mencukupi kebutuhan harian. Karena sewaktu campur sari laris, dia hanya mengandalkan uang dari pekerjaan itu saja tanpa ada pekerjaan sampingan lain. Uluran dana sosial dari Pak Bandi juga sudah didapatkannya, namun belum juga mencukupi kebutuhannya. Jenazah Pak Bandi, istrinya, dan 2 orang lainnya juga sudah dikebumikan 1 hari setelah dilakukan otopsi. Hal tersebut atas saran dari Pak Modin yang tidak boleh berlama-lama menahan jenazah dan harus segera dikebumikan. Pak Modin yang mengurus jenazah sang dalang juga tidak mendapat firasat apapun. Menawa Pak Bandi wis ikhlas, senajan carane kaya ngene, gumam Pak Modin dalam hati. Sementara itu, polisi yang ditugaskan untuk mengusut kasus kematian sang dalang mulai menemukan sedikit celah ketika mendapati ada sidik jari pada dipan yang dipakai tidur Pak Bandi. Namun ternyata setelah diselidiki, sidik jari tersebut adalah milik Budi Rasminah yang sudah jelas bukanlah dalang di balik kasus tersebut. Sementara itu, di satu sisi, hal berbeda dirasakan oleh Pak Samanik. Pikirannya tidak tenang setelah kepergian dari Pak Bandi. Arwah istri Pak Bandi selalu mendatanginya. Hal itu membuat Pak Samanik tidak bisa tidur hingga tubuhnya semakin kering. Hingga di satu sore, istri Pak Samanik terkaget ketika mendapati mulut suaminya berbusa dan badannya mengejang. Istrinya yang panik langsung pergi keluar untuk meminta bantuan para tetangga. Ada seorang tetangga yang membawakan 1 buah degan dengan kelapa hijau sebagai penawar, karena beranggapan kalau mungkin Pak Samanik keracunan, dan hal itu pun membuahkan hasil. Secara perlahan, Pak Samanik kembali sadar dan pulih. Kasus kematian Pak Bandi dan keluarganya pun terus dalam penyelidikan pihak yang berwajib. Dan pada akhirnya, serapat dan serapi apapun bangkai disimpan, cepat atau lambat akan tercium juga. Begitu pula orang di balik kematian sang dalang yang juga terungkap. Para pelaku pembunuhan itu mengepel lantai rumah Pak Bandi yang berceceran darah dari leher istri Pak Bandi yang terus mengalir. Dan alat pel itulah yang menjadi barang bukti untuk menjerat si pelaku pembunuhan tersebut. Sengaja alat pel itu dibuang jauh dari sanggar seni Pak Bandi yang berjarak kurang lebih sekitar 100 meteran. Namun, pihak kepolisian berhasil menemukannya. Dikasih hati, malah memakan jantung. Itulah ungkapan yang mungkin cocok untuk disematkan atas peristiwa pembunuhan tersebut. Siapa sangka, orang yang sudah dianggapnya sebagai saudara sendiri tega menusuk dari belakang. Dialah Pak Samanik. Sidik jari yang menempel pada alat pel itu tidak bisa membuat Pak Samanik mengelak.
sangat kejam dan sungguh kejam. Setan mana yang telah merasukinya hingga tega berbuat senista itu? Setelah Pak Samanik resmi ditetapkan sebagai sosok di balik pembunuhan sang dalang, keluarga dan warga yang emosi langsung menyeret dan menghajarnya rame-rame. Beruntung pihak kepolisian dengan sigap mengamankannya. Pak Samanik berteriak meminta maaf pada semua warga. Dia mengaku kalau selama ini selalu dikejar sosok istri Pak Bandi. Hampir di setiap waktunya, penampakan mengerikan dari sosok itu selalu muncul menghantuinya. Bahkan dia merasa sempat bermandikan darah yang sangat pekat yang menetes dari leher sosok istri Pak Bandi. Kala malam itu, Pak Samanik yang tidak bisa tidur memilih duduk di ruang keluarga. Tiba-tiba, dia merasakan ada yang menetes dengan deras di kepalanya yang dengan cepat membasahi seluruh tubuhnya. Saat menengok ke atas, sosok istri Pak Bandi berada di atas langit-langit rumah dengan darah yang mengucur sangat deras dari lehernya. Seketika itu pula, Pak Samanik hanya bisa melongo dengan mata mendelik ketakutan. Ketika sadar jika sosok itu sudah hilang dan darah yang dirasakan hanya halusinasi saja, dia pun mulai merasa terancam. Semenjak saat itu, kehidupannya tidak bisa tenang. Dia sulit tidur hingga badannya menjadi semakin rusak. Kejadian di sore itu, saat Pak Samanik kejang dan mulutnya berbusa, dia mengakui telah dengan sengaja menenggak pestisida karena takut perbuatannya dibongkar oleh pihak kepolisian. Namun nyawanya terselamatkan karena dengan kelapa hijau yang diberikan sebagai penawarnya. Dalam tahap persidangan, Pak Samanik berdalih kalau pembunuhan yang telah dilakukannya bukanlah pembunuhan berencana. Setelah dicerca pertanyaan oleh hakim, Pak Samanik tidak bisa lagi mengelak. Dan di dalam persidangan kedua dia bercerita kalau kebutuhannya yang semakin hari semakin banyak membuatnya gelap mata dan ingin menguasai harta Pak Bandi. Kronologi pembunuhan dimulai setelah Isya. Pak Samanik sengaja datang ke rumah Pak Bandi dengan alasan ingin memesan 1 set gamelan untuk kebutuhan karawitan temannya. Istri Pak Bandi yang tidak merasa curiga sedikit pun juga menyuguhkan kopi dan ikut membaur sebentar dengan 2 kawan akrab tersebut. Pak Samanik yang merasa rencananya berjalan mulus berpamitan pulang setelah menenggak segelas kopi. Pak Bandi dan istri sudah merasa ngantuk, kemudian masuk ke dalam kamar. Pak Bandi tidur bersama anak dan cucunya, sedangkan istrinya tidur di kamar lain. Sementara itu, Pak Samanik yang sudah pergi dari rumah Pak Bandi sengaja tidak pulang, akan tetapi mengamati keadaan sekitar sudah aman atau belum. Setelah suasananya sepi, Pak Samanik mulai melancarkan aksi. Dia congkel pintu belakang, kemudian dengan mengendap dia masuk ke kamar Pak Bandi yang sudah tertidur pulas bersama anak dan cucunya. Pak Bandi yang dalam keadaan terlelap didekapnya dengan bantal keras-keras. Begitupun dengan anak dan cucunya. Hingga akhirnya semua menghembuskan nafas terakhir dengan cepat tanpa ada perlawanan. Sementara istri Pak Bandi yang sempat mendengar jeritan dari cucunya terbangun dan beranjak untuk menengok. Dia pun lemas ketika melihat nyawa suami, anak dan cucunya berakhir di tangan orang yang sudah dianggap sebagai saudara. Pak Samanik yang melihat istri Pak Bandi langsung dengan cepat memukulnya. Istri Pak Bandi sempat melawan. Akan tetapi ketika sabetan celurit tepat mendarat di lehernya, wanita itu pun jatuh tersungkur bersimbah darah. Setelah menggasak uang dan perhiasan, Pak Samanik yang tidak ingin aksinya terbongkar, mengambil alat pel yang ada di pojokan rumah. Kemudian dia bersihkan darah yang membanjiri lantai itu. Setelah mengepel lantai, alat yang digunakan dibuang sekitar 100 meter dari rumah sang dalang. Sedangkan celurit yang dipakai untuk menghabisi istri Pak Bandi dibuang ke sungai dekat rumahnya. Sidang lanjutan dari kasus pembunuhan sang dalang beserta keluarganya masih berlangsung. Hingga akhirnya Pak Samanik dijatuhi hukuman mati. Menurut hakim, hukuman itu sudah setimpal atas perbuatan yang dilakukan oleh Pak Samanik. Waktu berjalan dengan cepat.
Malam itu dagangan kacang rebus Mbah Lamijan laris manis. Hingga menjelang Isya, dia pun melangkah pulang ke rumah. Sejenak Mbah Lamijan berhenti sambil mengamati rumah Pak Bandi dari kejauhan. Mungkin suara alunan gamelan yang mendayu-dayu yang dia dengar di malam tragis kala itu adalah isyarat suara gamelan terakhir kalau sang dalang, pemilik sanggar seni, akan meninggalkan sanggar seni untuk selama-lamanya. Itu dia cerita yang ketiga untuk malam ini. Sadis banget ya. Orang yang dianggap keluarga malah sebenarnya pelaku pembunuhannya. Dan nampaknya kejadian janggal yang dialami oleh Simbah penjual kacang rebus itu merupakan pertanda kali ya, kalau pemilik sanggar seni tersebut mengalami suatu kejadian naas. Baiklah, kita menuju ke cerita yang terakhir untuk malam ini. Sebuah cerita yang dialami oleh Adi dan juga teman-temannya ketika mengalami sebuah perjalanan gaib, yang sebabnya itu nanti akan ada di akhir cerita ya. Langsung saja kita simak, teman-teman ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Saat itu, hari libur sekolah digunakan Adi untuk bermain dengan teman-temannya. Seperti biasa, bersama kawan sebayanya, adik yang naik kelas 6 SD mulai bersepeda sambil bercanda ria. Memang bersepeda menjadi permainan yang sedang digemari anak-anak saat itu. Selain itu, bersepeda juga bisa membuat badan kita menjadi sehat, iya kan? Di hari pertama liburan sekolah tersebut, mereka mengitari satu desa ke desa lainnya. Terdengar obrolan mereka riuh di sepanjang perjalanan. Ketika sampai di jembatan pembatas desa, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ada yang duduk-duduk di pinggiran jembatan, ada pula yang turun ke bawah untuk merasakan dinginnya air sungai yang cukup jernih dan sejuk. Setelah keringat mulai mengering, Adi yang merasa haus mengajak dua temannya yang bernama Ariel dan Atta untuk mencari minuman dingin. Mereka pun berpamitan goes lebih dahulu dan akan menunggu kawan-kawannya di tempat istirahat seperti biasa. Sebenarnya tidak sampai 20 menitan, mereka sudah sampai di tempat penjual es kelapa yang dituju. Tetapi tiba-tiba saja, Adi membatalkan niatnya untuk membeli es tersebut dan malah mengajak kedua temannya untuk terus goes tanpa tujuan yang jelas. Kedua temannya pun tidak protes dan terus saja mengikuti arah kemana Adi menggoes sepedanya. Ariel dan Atta semakin bingung, karena meskipun mereka sudah menggoes sepeda berjam-jam, namun Adi tidak kunjung berhenti untuk sekedar istirahat. Setiap Ariel bertanya pada Adi, mereka sedang berada di mana? Namun Adi selalu menjawab agar mereka tenang saja, karena dia tahu dan faham daerah tersebut. Adi dan kedua temannya terus saja menggoes yang entah akan kemana mereka nantinya. Di perjalanan, mereka melewati sebuah pasar tradisional. Di sana Adi berhenti dan memutuskan untuk membeli minuman. Namun mereka dikejutkan dengan seorang perempuan seusia mereka yang menghadang dan memberi mereka minum air putih. Setelah itu dia menyuruh agar segera melanjutkan perjalanan. Sebenarnya Adi ingin jalan-jalan sebentar sambil beristirahat. Akan tetapi, karena gadis itu terus memaksa tanpa alasan yang jelas, akhirnya mereka pun terpaksa melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah bendungan yang sangat besar. Dan jalanan di sekitarnya terasa sangat sepi, sama sekali tidak ada warga yang melintas. Ariel dan Atta mulai merasa was-was, karena mereka belum pernah sampai di tempat tersebut. Dan mereka hampir saja saling bertabrakan ketika melihat seekor ular tepat di hadapan mereka. Beruntung mereka mampu mengontrol sepedanya sehingga tidak terjadi kecelakaan. Atta yang merasa khawatir pun mengajak mereka untuk kembali. Namun Adi ngotot untuk melanjutkan perjalanan.
Dia ingin memiliki pengalaman yang lebih sehingga besok bisa diceritakan pada kawan yang lainnya. Perjalanan pun dilanjutkan. Setelah melewati bendungan, mereka dihadapkan dengan turunan jalan yang sangat suram dan terjal. Ariel dan Atta yang merasa takut menuruni jalan tersebut memilih untuk jalan kaki sambil menuntun sepedanya sampai ke bawah. Sementara Adi memilih berhenti dan menunggu kedua temannya turun. Setelah itu, barulah dia akan meluncur ke bawah. Hingga mereka sampai di bawah, Adi tidak juga kunjung turun. Kedua temannya itu sudah menasihatinya agar Adi menuntun sepedanya saja, karena akan sangat berbahaya jika tetap menaikinya. Namun Adi tidak menghiraukan kedua temannya. Dengan sombongnya, Adi menyuruh agar Ariel dan Atta minggir sambil memperhatikannya meluncur dari atas ke bawah. Adi pun meluncur di jalanan yang terjal dan curam itu. Belum sampai setengah turunan, roda sepedanya menghantam bebatuan, sehingga mengakibatkan dia terjungkal dan jatuh terguling-guling hingga di dasar turunan. Seketika kedua temannya langsung berlari menolong Adi untuk dibawa ke tepi jalan. Keadaan semakin menegangkan ketika Adi kejang-kejang dan mulutnya berbusa. Ariel dan Atta menjadi sangat kebingungan, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tidak ada seorang pun yang melintas untuk dimintai pertolongan. Akan tetapi, perasaan itu menjadi sangat lega karena kondisi Adi yang membaik, tidak lagi kejang dan mulutnya pun tak lagi berbusa. Akan tetapi, kondisinya masih sangat lemah dengan dipenuhi lecet dan memar akibat terjatuh menggelinding. Ariel bertanya pada Adi tentang lokasi tempat mereka berada. Namun Adi yang semula mengaku paham dengan lokasi itu, kali ini dia menjawab kalau dia tidak tahu dengan tempat tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali pulang ke rumah saja, dan sambil berusaha mencari pertolongan untuk mengobati luka-luka yang ada di tubuh Adi. Mereka naik sambil menuntun sepeda masing-masing. Pada saat hampir tiba di atas, mereka dikejutkan dengan kehadiran sosok lelaki tua dengan tongkat di tangannya. Sosok itu terlihat bungkuk dengan wajah yang cukup menyeramkan. Tiga berkawan tersebut merasa bersyukur dan mempercepat langkah mereka. Ketika sudah sampai di atas, mereka pun mengatur nafas sambil mencari sosok lelaki tua tadi. Akan tetapi, anehnya tidak ada seorang pun di sekitar. Atta yang memanggil-manggil, kakek itu juga tidak kunjung menampakkan diri. Ketiganya menjadi takut lalu memutuskan untuk kembali menggoes sepeda. Sambil menahan rasa sakit, Adi yang berada di paling depan mengimbangi laju sepeda kedua kawannya. Dia merasa bersalah karena telah mengajak mereka berdua sampai ke lokasi yang tidak dikenalnya sama sekali. Ketika sampai di bendungan, mereka berhenti lagi karena mereka bertiga melihat sosok seorang perempuan yang berdiri di sisi jalan. Perempuan tersebut adalah gadis yang mereka temui ketika di pasar tadi. Namun kali ini, raut wajah perempuan tersebut terlihat pucat pasi, sedangkan pakaiannya sama persis dengan apa yang dikenakan di pasar tadi. Saat perempuan tersebut ditanya dengan siapa dia di sana, gadis itu malah meminta Adi agar memboncengnya dan mengajaknya kembali ke lokasi turunan tadi. Untuk sejenak ketiga sahabat itu saling pandang. Belum sempat memberi jawaban, pandangan mereka bertiga terfokuskan pada mobil truk pengangkut rotan yang mendekati mereka. Ketika truk tersebut berhenti di samping mereka, sang sopir menanyakan asal mereka dan kenapa bisa sampai di bendungan tersebut. Ariel menjawab kalau mereka berasal dari desa Pamijahan dan tidak tahu kenapa bisa sampai di sana karena hanya mengikuti Adi saja. Saat hendak bertanya pada gadis tadi, ternyata sosoknya telah menghilang entah kemana. Dikarenakan sang sopir itu tidak mengetahui di mana letak nama desa yang disebutkan, sang sopir pun memutuskan untuk membawa mereka bertiga ke balai desa. Sepeda ditaruh di atas rotan, lalu ketiga anak itu disuruh naik di depan. Ternyata lokasi desa yang dimaksud oleh tiga anak itu cukup jauh. Sekitar 45 menit mereka baru sampai di sana. Anehnya,
tidak ada pasar yang mereka jumpai ketika berangkat tadi. Beberapa saat kemudian, sesampainya di kantor desa, sang sopir langsung meminta pertolongan untuk ketiga anak tersebut, terutama untuk Adi yang kondisinya terluka karena terjatuh. Dan kebetulan, puskesmas terletak tepat di samping balai desa, sehingga tak perlu mencari mantri ataupun obat-obatan. Beberapa warga yang mendengar kalau ada 3 anak yang terjatuh di turunan dekat bendungan langsung berbondong-bondong untuk sekedar melihat kondisi mereka. Ketika Adi diobati, Pak Lurah bertanya pada Ariel dan Atta selayaknya menginterogasi, namun yang menjawab adalah Adi. Adi menuturkan jika dirinya seperti tidak sadar ketika membawa sepeda sampai sejauh itu. Dia juga memberitahukan kalau Adi melihat seorang anak perempuan di pasar, yang mana anak tersebut seperti mengikutinya, termasuk ketika sampai di tanjakan. Anak perempuan itu juga muncul dan membujuk Adi untuk turun dengan meluncur. Sedangkan gadis itu turun lebih dahulu sambil melambaikan tangan pada Adi. Adi pun tersadar pada saat terjatuh dan terguling yang membuatnya lecet hampir sekujur tubuh. Mendengar penuturan Adi, warga pun menjadi gempar. Mereka bersyukur karena Adi terhindar dari malapetaka yang lebih parah lagi. Para warga paham betul jika Adi dalam pengaruh gaib ketika melakukan perjalanan. Bahkan salah satu warga yang merasa kasihan langsung memberikan sawan yang dioles pada kening Adi. Menjelang zuhur, mereka bertiga pun diantar kembali pulang ke dusun Pamijahan dengan didampingi oleh Pak Kades secara langsung. Beberapa saat kemudian, sesampainya di kampung, warga pun terheran-heran ketika melihat mobil pengangkut rotan berhenti di rumah keluarga Adi. Hingga keluarlah dari mobil tersebut Adi beserta 2 kawannya. Sedangkan sepeda mereka diturunkan dari atas mobil. Warga pun langsung mendekat dan terheran ketika melihat kondisi Adi dengan badan penuh luka, sementara bagian sisi bajunya sobek. Pak Kades yang mengantar menjelaskan tentang apa yang terjadi pada ketiga anak itu. Menurut Pak Kades, kejadian semacam itu sudah terulang beberapa kali, termasuk anak-anak dari desanya sendiri. Pak Kades menyebut peristiwa tersebut sebagai perjalanan gaib, karena para saksi banyak yang mengisahkan kalau mereka seperti dipengaruhi oleh sesuatu tak kasat mata yang kemudian melakukan perjalanan ke tempat yang tidak bisa ditemui di dunia nyata. Kejadian yang menimpa Adi bermula ketika sampai di sebuah pasar yang gaib, di mana Adi bertemu dan merasa diikuti oleh seorang anak perempuan yang sebaya dengannya. Sedangkan banyak saksi lain yang merasa tersesat di tengah rimba dan juga menemui gadis cilik tersebut. Ujung-ujungnya juga sama, mereka dibawa ke turunan yang dianggap cukup angker. Di sana terjadi kecelakaan yang membuat mereka terluka. Beruntung saja bagi Adi karena lukanya tak cukup serius. Kalau yang lain bahkan ada yang sampai gegar otak dan mengalami kelumpuhan. Namun hingga saat ini tidak sampai menelan korban jiwa. Setelah kejadian itu, Adi lebih banyak diam dan murung. Beberapa kali Adi dibawa ke orang pintar untuk menjauhkan dari gangguan gaib tersebut. Sesaji dan doa bersama sering dilakukan di lokasi tanjakan di mana dia terjatuh. Akan tetapi kondisinya tak berubah. Namun salah satu orang pintar punya pendapat lain. Dia menyuruh agar hal yang sama juga dilakukan di jembatan pembatasan antar desa. Dan alhamdulillah semuanya kembali normal. Setelah beberapa bulan Adi kembali dalam kondisi yang baik-baik saja. Setelah beberapa bulan berlalu, baru diketahui kalau sosok gadis tak kasat mata itu adalah salah satu korban kecelakaan di jembatan perbatasan desa, yang mana berpuluh tahun yang lalu dia dibonceng sepeda diajak jalan-jalan oleh ayahnya. Namun sayang ketika sampai di jembatan perbatasan desa, hujan turun sangat lebat dan membuat sepeda mereka tergelincir terjatuh. Nyawa sang ayah terselamatkan, namun gadis itu meninggal dunia karena menghantam sebuah batu besar. Dan diketahui para korban yang mengalami perjalanan gaib adalah mereka yang beristirahat dan duduk di batu besar tersebut.
Dan itu dia cerita terakhir dan semua cerita yang bisa saya bacakan untuk malam ini. Semoga kalian semua terhibur ya. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin ceritanya dibacakan di episode RHI FM, bisa dituliskan lalu dikirimkan ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com, atau bisa menghubungi kontak kami yang sudah dicantumkan di kolom deskripsi ya. Kalian bisa cek aja di sana. Seperti biasa, sebelum kita akhiri segmen Radio Horor Indonesia, pasti ada segmen yang tentu saja hanya ada di RHI FM. Apalagi kalau bukan kirim-kirim salam untuk teman-teman yang sudah menuliskan komentar di video RHI FM sebelumnya. Nah, ada siapa nih yang pertama? Biasanya untuk yang pertama ini ada komentar pertama yang sudah dituliskan di video sebelumnya. Yang pertama, salamnya buat Mbak Dewi Kunti yang ada di Hong Kong, yang sudah menjadi komentar pertama di episode sebelumnya ya. Kemudian salam yang kedua buat Mizan Raihan. Lalu ada juga Mbak Ayi Rahma. Kemudian ada Sepur Donald 4676 yang ada di Taiwan Kidul. Daerah mana tuh? Salam berikutnya buat Mas Yusuf Ahmi Akbar. Wilujeng Dalu, sehat walafiat dan sukses selalu buat kakak dan kita semua, amin. Dengar cerita sambil ngopi dan juga makan, mantap nih Mas Yusuf yang ada di manapun itu. Kemudian ada juga Mas Rudi Bos, ada Mbak Kanza. Salam juga untuk Mas Huda Cahyadi 2018. Kemudian ada Rismayanti. Oh, ini yang kemarin ikut pencalonan gubernur di Jawa Timur ya. Gimana hasilnya kira-kira? Ada juga Elisa Rosyanti. Kemudian ada Petapa Genit. Ada juga Mbak Istiqomah yang ada di Hong Kong. Kemudian Hasan Az-Zahir dari Kalimantan Timur yang hadir menyimak. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Ada juga dari Kota Lumpia, Mbak Johanak. Salam selanjutnya buat siapa lagi nih? Buat Teh Tia Rahmawati aja nih yang sudah hadir di RHI FM. Kemudian ada Mbak Mai Agustus dari Madura. Ada Mbak Rumiati Yati dari Medan, Kuala Namu yang selalu nyimak nih, saya perhatikan. Ada juga Mbak Ida Farida RM. Kemudian salamnya buat Mbak Alea Cila. Kemudian Sumiati Wahyu. Untuk Nur Zakiyah, salam-salamnya buat alumni MASPA Sleman Yogyakarta Angkatan 2004. Semoga aja teman-teman alumninya ikut menyimak RHI FM ya. Lalu ada Bang Ibe Van Diogo yang selalu hadir. Terima kasih bosku. Ada juga Mbak Ella Azahra. Ada lagi Orewanaru kalau nggak salah ya penyebutan namanya. Ada Teh Oit Sumiati yang hadir selalu dari Uni Emirat Arab. Salam juga buat Mas Diono dari Kulon Progo. Sampai salah-salah nih, belum ngopi. Ada juga Buyung Ardiansah dari Konawe, Sulawesi Tenggara. Ada Mas Muhammad Rahadian dari Tangerang Selatan. Mbak Wulan Nurjuli dari Indramayu. Salamnya lagi buat Ayo Kusnaidi dari Rancakalong, Sumedang. Kemudian ada juga Mbak Mita 3090. Salamnya buat Riana Amelia dari Arab Saudi. Salam juga buat S1 Innet. Apa ini bacanya? Sinet 92 gitu ya, mungkin dari Palembang. Kemudian Mas Supriyanto. Ada juga yang dari Singapura, Maria Azam Wicaksono. Kemudian Mbak Wahyu Sulistiorinda dari Gresik. Ada juga Suryati Hakiki dari Bojong Meruyung Limo, Depok, Jawa Barat. Mau titip salam buat kawan-kawan pendengar Ada Apa Gerangan, sekalian titip panci yang saya taruh di samping mana tuh. Ada juga Mas Andri Sukmalesmana, salamnya dari Sidoarjo Kang. Kangen cerita Mas Ube dan Mbak Dian, kita tunggu aja ya. Kayaknya kemarin Bang Ube baru aja ngirim cerita deh, cuman belum ada kelanjutannya, jadi nggak dibawain dulu. Ada juga Mas Jarwo dari Purwodadi. Ada Iman
Kemudian ada Luciana Dewi. Ada juga mamanya Aikna dari Pulau Shikoku, Jepun. Ada juga Mbak Tri Wahyuni. Sugeng dalu Mbak Tri dari Sleman, yang udah lama nggak absen ya, dikira punah dari peradaban. Salam juga buat Denny Rahman yang ada di Soreang, Bandung. Ada juga Mas Ngapruken dari Sulawesi, Mas Kevin Mafia apa nih? Ada juga Boben Channel dari Cirebon, Gamis Landen dari Soreang juga, I Gozali dari Trenggalek, Rohimi dari Jogja, Mas Didi Hito dari mana nih? Ada juga Mas Gundul Koclok. Sekarang jualan apa nih Mas Gundul yang ada di Kediri? Ada juga Mas Sustarwanto dari Pati, Bumi Minatani ya. Salamnya buat Alexa Maidinah Wakin. Susah ya, pokoknya itulah, mudah-mudahan gak salah. Ada juga Mas Abdul Sukron dari Klaten. Ada juga Tan Wok yang pernah jadi korban hantu banyu di Palembang. Dan yang terakhir untuk Nurul Faat. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Salamnya buat Pak Suami Arif Faat. Selamat bekerja dan sehat selalu. Dan salam buat sahabatku yang dari Kota Bangun. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih Bang Tama. Sama-sama Mbak Nurul Faat. Dan tentu saja salam dan sehat selalu buat teman-teman Ada Apa Gerangan yang sedang menyimak dimanapun teman-teman berada. Baiklah, sampai sini episode RHI FM malam Jumat kali ini. Kita akan sambung di RHI FM malam Jumat depan, insya Allah ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, lancar. Dan teman-teman diingatkan lagi yang punya cerita horor atau pengalaman mistis bisa dikirimkan untuk kita dengarkan bersama-sama di malam Jumat depan, oke? Baiklah, saya Tama sekarang harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.